Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pak Guru semua, selamat datang kembali di channel Pak Guru. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Bagaimana? Sudah siap belajar kan? Yuk kita belajar bersama Pak Guru. Hari ini kita akan mendalami materi tentang gangguan pada alat gerak manusia. Oh iya, sebelum melanjutkan materi ini, sudah nonton video tentang alat gerak manusia belum? Itu loh, tentang kita berkenalan dengan otot dan tulang. Kalau belum, tonton dulu video yang sudah Pak Guru buat ya. Linknya ada di deskripsi, silahkan diklik. Sobat Pak Guru, kita tahu alat gerak kita berupa otot dan tulang. Kedua alat gerak ini membantu kita dalam hampir setiap aktivitas gerakan kita. Misalnya berdiri, berjalan, berlari, memegang sesuatu, bahkan saat duduk pun kita menggunakan otot dan tulang. Namun, tahukah kita, ternyata alat gerak kita ini, baik otot maupun tulang, bisa mengalami gangguan, kelainan, atau penyakit loh. Nah, pada kesempatan ini, Pak Guru akan mengajak kita untuk mempelajari lebih jauh apa saja gangguan, kelainan, atau penyakit yang mungkin menyerang otot atau tulang kita. Untuk apa kita perlu mempelajari hal ini? Tentu saja agar kita bisa mencegah alat gerak kita terhindar dari gangguan, kelainan, atau penyakit, serta agar kita mampu memelihara kesehatan otot dan tulang kita dengan baik. Sobat Pak Guru, mari kita mulai dari tulang dulu ya. Apa saja sih kemungkinan gangguan, kelainan, atau penyakit yang bisa menyerang tulang kita? Agar mudah, Pak Guru akan membagi menjadi 3 penyebab kerusakan yang mungkin terjadi pada tulang kita. Yang pertama, karena adanya benturan benda keras dari luar tubuh kita. Yang kedua, karena kesalahan sikap duduk, berdiri, atau tidur. Kemudian yang ketiga, karena penyakit yang menyerang. Itulah 3 hal yang mungkin bisa menyebabkan tulang kita menjadi rusak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gangguan yang disebabkan karena adanya benturan benda keras dari luar tubuh kita. Benturan ini bisa saja berupa kecelakaan atau jatuh. Nah, benturan ini menyebabkan tulang kita retak atau bahkan patah. Perhatikan gambar ini. Tulang yang retak ini bisa kita sebut dengan fisura. Sedangkan kalau tulangnya sampai patah seperti ini, kita bisa menyebutnya dengan fraktura. Kita berharap kita tidak sampai mengalami hal seperti ini. Ini bisa disebabkan mungkin karena kecelakaan atau jatuh. Bisa saja ketika kalian bermain bola atau berlari, kemudian kalian tiba-tiba terjatuh, itu akan mengalami fisura atau fraktura seperti ini. Kita tidak berharap keduanya terjadi pada kita ya. Kemudian gangguan tulang yang kedua, itu disebabkan karena sikap duduk, berdiri, bahkan sikap tidur yang tidak tepat. Jika hal ini dilakukan dalam waktu yang lama, maka lama-kelamaan tulang kita akan mengalami kelainan. Gangguan tulang ini biasanya akan terjadi pada tulang punggung kita. Nah, kelainan tulang karena sikap yang kurang tepat ini dibedakan menjadi 3, yaitu skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Yang pertama, skoliosis. Apa itu skoliosis? Skoliosis adalah kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Jadi tulang punggung kita itu membengkok ke arah samping. 2. Lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh, sehingga tubuh tampak mengusung ke depan. Jadi jalannya seperti ini, seperti orang sombong. Kemudian yang ketiga, kyphosis. Kyphosis adalah kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang sehingga tubuh tampak membungkuk.
osteoporosis ini. Nah, itulah kelainan tulang yang disebabkan karena kesalahan sikap saat duduk, berdiri ataupun tidur. Nah, oleh karena itu Pak Guru berpesan, terutama ketika kalian duduk, duduklah yang tegap. Ketika berdiri juga harus berdiri yang tegap. Ketika tidur, tidurnya juga harus diusahakan lurus, jangan tidur seperti tidurnya kucing, ya. Sobat Pak Guru, setelah tadi kita membahas gangguan tulang yang disebabkan karena benturan benda keras, karena kesalahan sikap, selanjutnya yang ketiga, gangguan tulang bisa disebabkan karena penyakit. Gangguan karena penyakit ini ada beberapa. Yang pertama, kita mengenal adanya rakitis. Penyakit ini adalah penyakit tulang yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D, sehingga menyebabkan tulang menjadi tumbuh dengan tidak normal. Penyakit ini menyebabkan kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau X. Kedua, kita juga mengenal adanya penyakit osteoporosis. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Akibatnya, tulang menjadi mudah patah saat jatuh dan tulang mudah terasa nyeri. Osteoporosis ini banyak dialami oleh orang yang sudah berumur. Sobat Pak Guru, kalian bisa menemukan penyakit lain yang menyerang tulang kita? Kalau ada yang lain, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Sobat Pak Guru, setelah kita mempelajari gangguan tulang, sekarang mari kita lanjutkan untuk mempelajari gangguan yang dapat menyerang otot kita. Ada beberapa contoh yang dapat menyerang otot, antara lain 1. Hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot yang disebabkan karena bekerja secara terus-menerus dan berlebihan. Kita tidak boleh bekerja secara terus-menerus atau bahkan berlebihan karena nanti bisa menyebabkan hipertrofi. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan berupa otot mengecil, lemah, serta menurunnya fungsi otot. Penyakit ini bisa disebabkan karena makanan yang tidak sehat, sirkulasi udara yang buruk, otot yang tidak digunakan, atau karena penyakit yang merusak sel saraf. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya stiff atau kaku leher. Stiff itu adalah kondisi di mana sakit pada otot leher yang disebabkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian yang keempat, kita mengenal juga adanya tetanus. Apa itu tetanus? Tetanus itu kejang otot atau kaku otot. Kakunya otot menderita tetanus ini sampai bisa menyebabkan rahang mengatuk dengan rapat dan sulit, bahkan tidak bisa dibuka. Tetanus ini disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, Sobat Pak Guru, itulah beberapa contoh gangguan yang mungkin menyerang otot kita. Sobat Pak Guru, setelah kita mengetahui tentang adanya gangguan, kelainan, dan penyakit yang bisa menyerang tulang dan otot kita, lantas bagaimana cara kita mencegah agar alat gerak kita bisa tetap sehat? Yang bisa kita lakukan antara lain: 1. Harus berhati-hati saat melakukan aktivitas. Jangan sampai tulang kita terbentur benda yang keras yang bisa menyebabkan terjadinya patah tulang. Yang kedua, duduk, berdiri, dan berjalan dengan posisi tegak. Saat tidur juga usahakan tulang punggung tetap lurus, jangan melingkar seperti tidurnya kucing. 3. Berolahraga dengan teratur. 4. Mengkonsumsi sayuran dan susu berkalsium. Yang kelima, tetap menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Nah, Sobat Pak Guru, sampai di sini perjumpaan kita ya.
Pak Guru berharap kalian tetap menjaga kesehatan sehingga kita tidak mengalami gangguan baik otot maupun tulang. Tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channelnya Pak Guru ini agar tidak ketinggalan materi menarik lainnya dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.